Halo guys, ketemu kembali bersama saya Raul Matius, tentu di Franciscus 67 Reborn. Yes. Kali ini saya bersama dengan seorang saudara muda Fransiskan OFM yang boleh dikatakan memiliki pengalaman yang sangat berahmat karena beliau punya kesempatan bersentuhan langsung dengan Bapak Suci Paus Fransiskus di perayaan Misa Akbar di Gelora Bung Karno pada 5 September 2024 kemarin ya. Ya. Nah, dan kita mau bincang-bincang ini dengan beliau nih. Tentu banyak pengalaman berahmat yang sudah dia dapatkan lewat sentuhan langsung, lewat perjumpaan langsung, tapi juga lewat refleksi yang mungkin pasti direnungkannya. Wah, ini sesuatu yang luar biasa ini. Ketika banyak orang saat kunjungan Bapak Suci itu banyak orang yang berusaha untuk mendekat dan kemudian mencoba untuk bersentuhan tapi nggak bisa gitu ya. Tapi saudara kita ini punya satu kesempatan berharga. Dengan caranya Tuhan, beliau terpilih menjadi salah seorang dari beberapa pelayan altar, putra altar, melayani Bapak Suci saat perayaan Ekaristi itu. Luar biasa, Frater ya? Iya, luar biasa, Rom. Frater kita ini bernama Frater Stefan Harkam Nampung, OFM. Kalau lihat dari namanya dan dengar namanya, kelihatan bahwa beliau ini orang Flores Manggarai. Iya, tepat sekali. OFM, orang Flores Manggarai. Dan lebih spesifik lagi orang Karot ya? Iya, benar. Putra Karot Keuskupan Ruteng. Benar. Apa kabar, Frater? Sangat baik, Romo. Sangat baik. Iya. Wah, kelihatan dengan jawabannya sangat baik. Iya. Gimana, Frater, perasaannya? Frater kan punya kesempatan ya, tanggal 5 Oktober kemarin, salah seorang putra altar yang melayani Bapak Suci di ring terdekat itu ya. Iya, benar. Melayani Bapak Suci aja ya. Bagaimana perasaannya itu? Perasaan saya berdebar-debar. Berdebar-debar. Lebih ke berdebar-debar karena tugasnya adalah melayani Bapak Suci dan ini berkaitan dengan liturgi yang harus benar-benar sempurna. Jadi saya harus melakukan tugas saya dengan sebaik-baiknya di depan orang yang sangat luar biasa ini. Jadi mendebar-debar saya. Harus tampil perfect gitu ya? Iya, perfect. Dan jangan boleh salah gitu ya? Sebaiknya begitu. Ceritanya gimana sih, Frater? Sehingga Frater bisa terpilih gitu ya? Iya. Kan banyak juga Frater-Frater kita ya yang nggak terpilih. Tapi Frater terpilih menjadi salah seorang putra altar yang melayani Bapak Suci di altar itu ya, pada perayaan 5 September 2024 kemarin ya. Bagaimana ceritanya, Frater? Itu terjadi 1 bulan yang lalu. Di bulan Agustus ya? Iya. Waktu itu saya dihubungi oleh saudara Versan Kega. Iya, dia chat saya, Stefan, engkau juga dipilih untuk menjadi salah satu misdinar di Misa 5 September dengan Paus. Wah, mantap kali ini. Dengar berita itu langsung responnya kaget saya. Kaget? Menolak atau langsung terima? Langsung terima. Tidak tolak ya? Tidak tolak. Ini kesempatan luar biasa ya? Iya, jadi saya terima. Ada yang mengatakan, tunggu dulu ya, saya pikir nggak perlu. Enggak perlu pikir-pikir. Langsung katakan yes. ya. Iya. Setahu saya waktu itu, Romo, jadi pihak panitia misa itu menghubungi, saya kira Romo Gusti kami. Setelah itu Romo Gusti memilih kurang lebih 6 saudara Dina yang sudah dilantik sebagai lektor akolit. Lalu terpilih 6 nama kami itu. Saya, Aldi, Versan, Alan, Ano, dan Epang. Dan 6 orang ya, 6 orang muda OFM ya. 6 orang yang terpilih. Ya, jadi saya salah satu di antaranya. Jadi dari informasi saudara Versan ya, bahwa Romo Gusti selaku magister itu membutuhkan saudara untuk menjadi putra altar dalam perayaan 5 September itu, dan syaratnya itu harus telah dilantik lektor akolit ya. Benar, Artinya sudah menjalani masa top. Benar. Tahun orientasi pastoral gitu ya. Begitupun dengan teman-teman yang projo, mereka juga yang sudah top dan sudah menerima pelantikan lektor akolit. 10 orang mereka. 10 orang ya. Jadi kita 6, projo 10 ya. Jadi 16 orang misdinarnya. Jadi ketika dipilih, lalu kemudian prosesnya gimana? Prosesnya setelah itu pihak panitia membuat grup
WhatsApp. Ya, lalu kami gabung di situ dan mereka mulai melemparkan jadwal latihan. Kurang lebih selama 1 bulan terakhir kami latihan 4 kali. 4 kali latihan? 4 kali. Di bulan Agustus? Ya? Agustus ini ya. Itu latihan pertama kami, yang kami lakukan di latihan pertama adalah fitting pakaian jubah untuk masing-masing orang. Jubah ya? Iya. Jadi jubah hitam yang ada kolornya, ya, sesuai dengan segala liturgi kepausan memang gitu ya. Lalu ada super pli juga di luarnya, diukur semua sesuai dengan tubuh kami masing-masing. Oh, sesuai dengan tubuh ya? Iya. Lalu 3 latihan berikutnya itu memang latihan sebagai messenger dalam tata perayaan Ekaristi. Iya. Itu prosesnya selama 1 bulan. 1 bulan itu ya. Jadi selama latihan kedua, 3, 4 itu lebih pada perayaannya langsung ya? Perayaannya langsung. Kalau pertama tadi hanya ukur pakaian untuk ukur jubah tadi ya? Dan super pli. Super pli ya? Iya. Nah, jadi selama latihan itu yang dilakukan apa, Frater? Artinya Frater tetap punya apa ya, punya mimpi, wah nanti dengan paus nih gimana nih selama latihan ini gitu? Iya. Selama latihan kami dilatih oleh seorang awam ahli liturgi dari Surabaya, namanya Bapak Albert Wibisono. Memang orang ini ahli betul, Pater dan teman-teman semua. Orang yang sangat perfeksionis menurut saya, Pater. Dan memang selama latihan itu semua gerak tubuh kami, bahkan langkah dan tangan semuanya, kepala, cara jalan, itu semua diatur. Oh, diatur ya? Diatur semua. Jadi nggak boleh kiri kanan ya? Tidak boleh. Bahkan dia itu selalu membawa meteran itu, Romo. Meteran? Meteran yang untuk pakaian itu. Dan semua dia ukur. Kursi-kursi dia ukur jaraknya, kain liturgi bagaimana posisinya. Dan semua orang harus menaruh di tempat, menaruh barang di tempat yang tepat. Oh, nggak boleh sembarang juga ya? Nggak boleh sembarangan juga. Jalan-jalan bagaimana? Jalannya itu harus tegak. Tangan harus seperti ini, Romo. Dan tangan ini jempolnya silang begini. Oh. Dan yang kanan selalu di atas. Di atas ya? Iya, ini salib katanya, jadi harus selalu begini. Oh gitu? Iya. Oh itu juga nggak sembarang juga? Iya, nggak sembarang juga, Romo. harus jempol kanan di atasnya. Harus gini terus. Iya. Menjadi putra altar kan bukan kali ini ya? Iya, bukan kali ini saya menjadi sebelum masuk frater sudah menjadi missioner ya? Iya, altar. Sudah pernah menjadi missioner untuk uskup juga. Tapi kali ini lebih banyak yang saya pelajari malah. Nggak kebayang yang begini. Nggak kebayang, Romo. Nggak kebayang ya? Lalu di latihan pertama, sebelum latihan, itu langsung ditanyakan, siapa di antara kalian yang tahan stres? Tahan stres? Yang tahan stres. Dari 16 orang itu? 16 orang itu setelah berbaris seperti orang paskibraka itu, Romo. Kami lihat, siapa yang tahan stres? Bingung kami, ngapain ditanya seperti itu? Iya. Saya butuh 2 orang. 2 orang dia bilang? 2 orang dia bilang. Lalu angkat tanganlah saudara Aldi pertama. Oh, saudara Aldi pertama ya? Aldi pertama. Saudara kita ya? Yang maju. Ya. Lalu saudara lain maju lagi dari Projo. Pilih yang ketiga. Tidak ada yang maju lagi nih. saya. Oke, lalu yang ketiga saya, lalu teman satu lagi maju lagi. Jadi 4 orang. Sudah. Oke, 2 orang ini tadi yang saya pilih. Itu adalah orang yang akan pegang mitra dan salib. Yang terakhir? Paus. Yang terakhir? Yang terakhir ini, 4 orang ini jadi 2-nya pegang teks dan mic paus. 2-nya lagi yang pegang salib dan mitra. Salib dan mitra? Salib dan mitra. Lalu pagilah kami berdua Aldi. Jadi Aldi yang pegang salib, saya yang pegang mitra. Pegang mitra? Iya, topinya paus itu. Wah, gila. Mohon, tapi ini saya pegang mitra paus ini ya. Jadi sebenarnya tugas sebagai putra altar yang megang mitra Bapak Paus itu belum diberitahu sebelumnya? Belum ada pembagian. Belum ada pembagian ya? Pada latihan pertama itulah kami dibagi siapa yang memegang lilin, siapa yang pegang dupa, siapa yang pegang itu sudah dibagi? Belum ya? Pada latihan pertama itulah kami dibagi. Jadi syarat pertama itu siapa yang tahan stres? Tahan stres. Lalu di sana? Angkat tangan ya, sudah saya. Jadi 4 orang ya? 4 orang itu. Saat itu baru dipilih? Saat itu baru dipilih. Tunjuk tugasnya, kamu ini mitra, kamu tongkat, dan kamu pegang teks, dan pegang mic. Iya. Jadi waktu mau dikatakan siapa nih yang mau pegang tongkat, pasti tunjuk tangan semua ya? Tidak juga dong. Karena syaratnya adalah tahan stres. Tahan stres ya? Semua orang turun tangan. Kurang lebih gitu. Saya bilang, tidak ada yang angkat tangan ini. Sudahlah, saya memberikan diri. Saya Pak. Tahan stres. Lalu saya maju untuk. Dan ketika dikatakan, Frater Stefan, Frater bertugas membawa atau memegang mitranya Bapak Paus katanya. Iya. Apa yang ada dalam benak Frater saat itu ya? Saya rasa, saya akan pegang
sesuatu yang berharga dari orang yang luar biasa ini. Saya merasa, terima kasih Tuhan. Kayak gitu ya. Dalam hati. Bersyukur sekali ya. Bersyukur sekali ya. Walaupun dibilang stres, tapi sekarang itu sekunder sekali. Tapi pelayanan untuk memegang topi paus ini, luar biasa. Luar biasa. Kalau pegang topi uskus sudah biasa ya. Pernah, tapi paus ini betul. Ya. Kalau uskup waktu masih misioner di Ruteng pernah ya? Belum, waktu di Frater. Frater Ya. Waktu itu uskup Kardinal Suari. Oh, pernah pegang ya? Siap. Tapi ini paus ya? Paus ini. Luar biasa sekali saya. Itu deg-degan juga? Sangat betul. Sangat deg-degan ya? Deg-degan sekali. Dan faktor yang membuat deg-degan itu selain karena tugas itu cukup sentral, dekat dengan paus, itu juga karena dari pihak Pak Albert tadi. Dia orang perfeksionis, jadi kami latihan itu harus agak sedikit kaku lah katakanlah begitu ya. Dan gerakan-gerakan itu harus diatur. Ya. Dan itu latihan pertama. Kedua, Peter, saya sendiri belum pernah lihat bagaimana tugas pemegang mitra paus. Jadi saya harus menonton video misa-misa yang selama ini sudah ada. Di Misa Vatikan itu. Iya, Misa Vatikan, mempelajari kapan sih dia masuk dan keluar atau menjumpai paus. Dan konsentrasi itu di petugas yang pegang mitra itu. Iya, benar. Lalu sampailah di latihan ketiga. Dan itu sangat membantu, Pater. Di latihan ketiga itu kami berangkat ke GBK jam 8 pagi. Sampai jam 11 malam kami latihan terakhir itu. Tanggal 4 September itu. Dan yang istimewa adalah waktu itu kami latihan dengan maestro. Di Vatikan. Iya. Orang itu yang melatih kami besok bagaimana jalannya ini. Ya, jadi tugas saya adalah memberikan mitra kepada dia, lalu dia yang memberikan kepada paus. Begitu juga waktu saya ambil dari dia, lalu saya balik. Ya. Jadi yang menyerahkan mitra itu frater kepada yang maestro ini, seremonaris itu ya. Dan seremoni serahkan ke Bapak Suci. Dan kemudian frater terima dari dia lagi ya, begitu. Iya, kurang lebih begitu. Ya. Lalu saya kira orang ini juga akan seperti Pak Albert yang membuat saya berdebar-debar dalam latihan liturgi. Ternyata maestro ini sangat santai orangnya, ramah. Walaupun tidak bisa bahasa Inggris, dia hanya bisa bahasa Italia. Dan saya tidak tahu bahasa Italia waktu itu. Kesusahan, tapi ada penerjemahnya. Gampang sekali ternyata, Pater. Jadi dia untuk 3 orang ini, dia bilang 3 orang adalah kuncinya. Itu pegang teks, pegang salib, dan pegang mitra. Dan dia punya kode untuk kami bertiga. Kapan harus maju dan kembali. Iya. Jadi dia punya tanda di tangannya. Dia akan pukul di pahanya sebelah kiri. Dan persis kami di kiri paus. Lalu dia juga di kiri paus. Jadi sebelah paus itu ada Uskup Anton, ada 1 diakon, dan kami 3 orang di situ pegang teks, saya di tengah, dan 1 pegang tongkat paus. Ya. Nah, selama misa itu, Pater, kami itu bukan melihat paus, tapi melihat maestro ini. Iya, kami harus melihat dia. Tunggu tangannya tangannya di sebelah kiri gini. Nah, kalau 1 itu berarti tongkat. Maaf, 1 itu mitra, saya. Kamu jalan. Saya jalan, iya. Kalau 2 itu berarti tongkat. Tongkat ya. Aldi yang maju. Ya. Kalau dia bilang 5 begini, tangannya gini, berarti teks yang maju. Teks yang maju ya. Iya. Jadi kami itu selama misa memperhatikan dia. Memperhatikan dia saja ya. Iya, memperhatikan dia. Nah, ini bilang easy. Just see my hands. 1, 2. Iya. Akhirnya padahal semudah itu. Dan memang mudah akhirnya, Pater. Tidak terlalu menegangkan seperti yang sebelumnya. Iya. Jadi waktu gladi bersih itu sudah mulai agak ringan ya? Iya, agak ringan. Dan kemudian siap-siap nih untuk misa nih. Tanggal 4 malam ya. Tanggal 5 kita sudah siap-siap untuk misa. Di pikiran frater itu apa ya? Ini besok predikasi bersama paus nih. Kalau gladi bersih dan waktu latihan sama orang lain ya. Ini sama pausnya nih. Ini apa yang frater mimpikan malam itu? Masih bisa tidur? Saya langsung ke terakhir itu, Pater ya. Tidak bisa tidur saya. Tidak bisa tidur saya, Pater. Kenapa? Jadi pertimbangan pertama saya itu, saya baru memikirkannya saat itu. Saya merasa tidak pantas, Pater. Saya tidak pantas saya pegang mahkota dia. Pegang mahkota dia. Ini lambang otoritas dan pelayanan paus ini. Siapalah saya ini pegang barang itu ya. Saya mempertimbangkan dosa-dosa saya kan, Pater ya. Wah, tidak pantas saya ini. Sekaligus juga mempertimbangkan betapa susahnya barang itu kan. Dan juga saya akan berhadapan dengan banyak orang di situ. Tapi saya
persisnya tidak terlalu mempertimbangkan mereka, Peter. Saya lebih mempertimbangkan paus yang saya layani, orang besar ini. Ya. Dan persis malam itu saya tidak bisa tidur. Ya. Tidak bisa tidur. Apa yang akan terjadi besok ya? Iya, apa yang terjadi besok ya. Memang waktu tanggal 4 itu, Peter. Itu kan latihannya tidak ada umat, Peter. Jadi lapangan terbuka, kursi kosong. Jadi rasanya aman saja. Dengan seremonial saja. Seremonial itu. Ya. Lalu tanggal 5, Peter. Itu kan paus datang ke stadion Madia dan GBK itu setengah jam sebelum misa, kurang lebih setengah 5. Nah, lalu si maestronya itu datang jam 2 dan semua orang sudah mengisi semua bangku di GBK itu. Dan maestro bilang, kita latihan dulu. Latihan lagi ya? Kami latihan lagi. Ketika orang semua sudah itu, kami latihan lagi sama maestro. Dan persis, memang maestro ini, terima kasih maestro. Dia yang menurunkan tensi ketegangan itu. Jadi dia latihan sekali lagi. Oke, are you ready? Ready? Oke, good. Sudah. Akhirnya agak cukup tenang. Cukup tenang. Iya. Meskipun malam tidak bisa tidur. Malam tidak bisa tidur, tapi oke lah. Tidak tidur karena cemas nanti salah saat melayani paus, atau tidak tidur akan bertemu dengan orang besar seperti Bapak Paus ini gitu ya? Pertama lebih ke tugas sih, Peter. Tugasnya ya? Iya. Besok ini saya harus, dalam pikiran saya itu harus sempurna, Peter. Jadi tahu kapan saatnya maju, kapan saatnya mengambil, kapan saatnya menyerahkan itu. Jangan sampai terlambat atau tercepat. Itu yang pertama kali saya takutkan. Yang kedua itu memang itu, bertemu paus. Paus itu ya? Wah, ini orang besar ini. Siapalah aku ini, Tuhan. Lalu kemudian saat mau misa nih. Iya. Saat mau misa, saya kan ada juga di GBK itu. Oh iya. Di tribun bawah itu, di bagian hijau ya, green ya. Dan kemudian saya terjauh melihat ya, ada tampilan layar lebar itu, di mana paus kita waktu itu lagi duduk, dan kemudian para putra altar itu saya berbaris ya. Oh iya. Berbaris menemui dia ya. Apa yang dilakukan saat itu? Oh iya. Saya kira itu tensinya naik lagi, benar. Semakin menegangkan lagi malah. Padahal sudah latihan tadi. Jadi kami tiba-tiba disuruh berbaris itu. Saya tidak tahu maksudnya apa pertama kali, betul. Jadi setelah dia ke Madia keliling, masuk GBK, dia keliling lagi. Setelah dia jalan untuk berkeliling, kami disuruh untuk berbaris. Berbaris di situ. Lalu dia setelah berkeliling GBK, dia turun, langsung duduk di kursi rodanya, dan kami satu persatu. Saya bilang ke saudara Alan di belakang saya, kita akan jabat tangan, bro. Mantap betul pengalaman ini. Jabat tangan? Iya, jabat tangan ini. Setelah itu kami dibagikan rosario satu persatu dari Bapak Paus, lalu mendekati dia. Jadi satu persatu. Memang cukup cepat kami, Peter. Tapi semakin waktu itu berjabat tangannya berlutut, cium atau gimana? Jadi waktu itu saya di baris kesekian, saya maju, semua orang saya lihat tunduk, jadi saya juga maju. Dan pertama kali saya lihat dari dekat, Peter. Wah, ini, saya rasa mantap betul pengalaman itu, Peter. Jadi saya tunduk, saya cium tangannya. Singkat tapi tidak bisa dibahasakan kebahagiaan itu, Peter. Saya kira di situ kebahagiaan saya waktu itu, waktu berjabat tangan, mencium tangannya. Itu puncaknya saya kira. Maka seperti Francis mengatakan, inilah yang kucari gitu. Inilah, itu moto kakak saya, Pak. Moto kakak saya, Pak. Inilah yang kucari, ini yang ingin kulakukan sampai hidup. Ini yang kutemukan. Ini yang kukendaki. Mantap. Menyangka ya, nggak pernah bermimpi tentang itu. Benar. Bahwa akhirnya bisa bertemu dengan sosok ini ya, sosok Bapak Suci Paus Franciscus itu ya. Dan Frater memegang dan mencium tangannya ya. Mencium tangan. Hatinya gembira, Frater. Gembira dan penuh sukacita, Frater. Penuh sukacita ya. Dapat rosario. Dan setelah itu saya rasa waktu misanya itu tidak menegangkan lagi. Karena sudah sukacita, malah bertahan di level itu. Agak gembira dia jadi. Tidak menegangkan lagi. Tidak menegangkan lagi ya. Karena semakin dekat dengan orang. Semakin dekat dengan orang. Selama ini kan hanya kita bisa melihat dia di televisi, di media begitu ya. Tapi kali ini Frater melihat langsung ya. Dan sudah berjabatan tangan ya. Banyak orang itu loh, Frater. Berjabatan tangan tapi nggak bisa. Nggak bisa. Susah. Banyak orang kan di GBK itu kan. Semua teriak-teriak, Papa, Vivail Papa. Padahal kami yang jabat tangan, maaf ya. Langsung berjabatan tangan dengan beliau ya. Lalu kemudian melayani beliau. Melayani selama perayaan Kristi.
Dan frater tahu kapan tugasnya harus berjalan ya? Iya, benar. Selain kami juga sudah tahu kapan maju dan kembali, kami juga terus memperhatikan maestro tadi. Iya. Tetapi yang menarik, Pater, ini memang sangat praktis. Itu kan untuk saya dan Aldi, itu pakaiannya khusus kan, ada vimpa di luarnya. Apa? Vimpa. Vimpa ya. Semacam ya, kain film seperti film gitu ya, untuk menyelubungi kami untuk memegang tongkat dan iya. Jadi saya sendiri pakaian saya berlapis 4, Pater. 4 ya. Jadi pakaian saya baju kaos di dalam, lalu jubah warna hitam. Ada super pli dan vimpa itu. Vimpa itu tebal juga. Tebal juga, Pater. Jadi panasnya itu luar biasa. Sangat panas. Tidak ada AC juga kan? Tidak ada AC. Itu juga. Jadi AC-nya ke paus ada, Pater. Dan pembuangan yang panas itu mengarah ke kami. Jadi semakin panas kami. Tapi tidak terasa itu ya? Ya, tapi tetap panas sekali, Pater. Panas juga. Untungnya saya tidak lupa membawa sapu tangan di saku jubah itu, sehingga lap terus ya. Jadi waktu pegang mitranya Bapak Suci itu pegang terus, Pater? Iya, pegang terus. Dan tidak boleh ini ya, tetap pegang begini? Harus saya genggam terus, Pater. Genggam terus ya? Iya. Kadang-kadang mau juga taruh sini. Ya, itu pengalaman menariknya, Pater. Jadi selama saya pegang, dalam pikiran saya itu selalu sedang berefleksi sebenarnya, Pater ya. Saya selalu berkata dalam hati, wih, saya memegang sesuatu yang luar biasa sekali sekarang ini. Dalam waktu misa itu, Pater ya. Iya. Jadi saya selalu melihat ke bawah saya. Melihat topi itu kan. Topi itu ya. Wih, luar biasa tuh. Bandingkan dengan topi uskup, soalnya. Paus itu luar biasa. Itu luar biasa tuh deh. Artinya untuk memegang mitra kan bukan kali ini ya, tapi selama ini kan pernah memegang paus ya. Kali ini memegang mitra paus ya. Iya, jadi apa yang frater refleksikan dan rasakan itu atau? Iya, itu dia. Susah dibahasakan, Betul. Tapi itu pengalaman yang mengagumi topi itu, Betul. Dan saya memegangnya. Rasanya seperti memeluk, tapi tidak boleh kan, harus tangan saya seperti itu. Nggak bisa dipeluk ya? Nggak bisa dipeluk, jadi harus begini terus. Tapi saya tetap melihat ke bawah terus. Wah, mitra paus. Saya hebat sekali paus ini. Terima kasih Tuhan pilih saya. Untuk pegang itu ya? Untuk pegang itu, iya. Luar biasa sekali. Sesekali mau nggak taruh sini? Iya, kadang saya sandarkan di dada saya, Betul. Iya, saya sandarkan. Taruh juga? Iya, saya sandar di kursi lalu. Saya lihat ke bawah. Mantap. Jadi saya fokusnya dari mitra, maestro, dan paus. Berapa kali frater menyerahkan pada beliau? Dibandingkan saudara Ali, saya lebih cukup sering, Pak. Lebih cukup sering dia pakai. Jadi ketika masuk dia kan masih pakaian kepausnya dia, lalu dia ganti pakaian, dia tidak pakai mitra. Dia pakai mitra pertama kali setelah doa pembukaan. Selama bacaan pertama ada Mazmur Tanggapan dan Haleluya sampai dia memberkati diakon. Nah, lalu setelah itu bacaan Injil, saya ambil mitranya. Ya. Setelah itu doa umat. Nah, jadi setelah doa umat, sebelum terima persembahan dari yang pembawa persembahan, saya maju lagi memberikan mitra itu. Lalu setelah persembahan selesai, saya ambil lagi mitra itu. Nah, setelah itu DSA, Doa Syukur Agung, sampai dengan berkat penutup. Jadi sebelum berkat penutup, saya maju lagi kasih mitra itu. Lagi ke beliau ya? Iya, kasih ke beliau lagi. Lalu setelah itu beliau ganti pakaian lagi setelah selesai semua untuk menghormati Bunda Maria. Jadi waktu pulang mitra itu kembali ke saya lagi. Lalu dia setelah menghormati Bunda Maria, dia pulang, saya ikut dari belakang bawa mitra dia. Setelah perenekarisi masih bertemu lagi dengan beliau bersama lagi? Setelah itu dia berjumpa dengan umat yang sudah berbaris di belakang panggung. Ya. Jadi fokusnya ke umat-umat itu. Ya? Iya. Kalau frater tidak bertemu lagi dengan Tidak bertemu lagi. Tidak bertemu lagi. Memang bersama lagi. Tidak bersama lagi. Setelah itu kami harus dipanggil, diambil topinya ke sakristi tersendiri untuk paus. Jadi saya serahkan itu dan saya kembali lagi. Dan tidak bertemu dengan dia. Iya, tidak bertemu lagi dengan dia. Hanya di momen pertama sebelum misa tadi ya. Iya, itu yang sangat personal dengan dia. Kemudian mencium tangannya. Mencium tangan. Itu momen bersama dengan dia. Bersama dengan dia. Sempat selfie nggak, Pak? Oh, tidak bisa. Kami dilarang pegang HP, Pak. Dilarang. Oh, dilarang. Maksudnya misdinarnya. Misdinarnya tidak boleh pegang HP. Iya. Tidak ya? Sebaiknya tidak, supaya fokus. Oh. Iya. Jadi nggak sempat. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Padahal orang sudah chat, tolong nanti video call ya. Video call dengan saya. Nanti sama say hello dengan paus. Saya tidak bisa. Ketat ini. Oh, sudah ada yang pesan ya? Sudah pesan. Yang pesan itu dari Karot kali ya? Dari Karot juga banyak. Aduh, begitulah. Karena nggak bisa pegang HP juga ya? Iya.
Memang HP-nya ada di saku, Peter, tapi tidak bisa ya. Lebih harus fokus kepada persiapan untuk ya. Jadi momen perjumpaan yang sangat intim itu saat itu tadi ya, sebelum misa itu. Sebelum misa itu ya. Dan kemudian mencium tangannya ya. Ya. Itu yang frater rasakan sesuatu yang lain gitu ya. Itu yang selama ini mungkin kenal dan lihat sosok ini di dunia maya ya. Iya, benar. Kali ini langsung gitu langsung. Ya. Langsung mengalir. Mau menangis sebenarnya, Peter, tapi menangis kau gitu. Tidak sempat, Peter. Karena jabat tangan, ayo langsung nak ke altar. Tidak sempat untuk menikmati momen itu. Langsung siap-siap untuk misa. Langsung itu siap-siap misa ya. Iya. Pulang juga tidak sempat lagi untuk beliau ya. Iya. Langsung ini ya. Iya. Kira-kira apa yang frater lihat ya? Banyak orang pengen seperti frater punya pengalaman itu. Oh iya. Tapi nggak bisa gitu kan. Kalau frater lihat kan dalam perayaan Ekaristi itu kan ketika dia keliling di bagian Madia, kemudian di GBK, itu kan banyak orang yang histeris menangis. Iya. Kemudian juga pengen mendekat tapi nggak bisa gitu ya. Sebenarnya apa yang frater lihat dari apa yang umat ungkapkan ya, khalayak umat yang datang dan hadir itu, apa yang frater bisa lihat ya? Yang saat misa kan frater pasti lihat banyak orang gitu ya. Iya. Nah. Baru kali ini melihat banyak orang di stadion itu kan. Iya. Kalau selama ini kan mungkin dalam gereja nggak terlalu banyak, ini penuh ruangan aja ya. Iya. Tapi kali ini pengalaman frater itu apa yang frater lihat dari kehadiran umat itu yang banyak itu frater? Iya. Mungkin judulnya begini ya, Peter ya. Saya kira banyak umat sejauh apapun mereka duduk waktu itu, kehadiran mereka di situ adalah bentuk nyata bahwa mereka mencintai paus ini. Ya. Dan saya juga begitu. Saya sangat mencintai orang ini, Pater. Sekarang saya sedang menulis tesis tentang Yohanes Paulus II. Iya. Dia juga pernah datang ke Indonesia. Tapi kali ini Fransiskus datang lagi ke Indonesia. Dan dari sejarah hidupnya, pemikirannya, gaya pastoralnya, saya lebih dekat dengan Paus yang sekarang ini. Ya, jadi sebelum bertemu dia, saya sudah jatuh cinta dengan Paus Fransiskus. Dalam pikiran saya, Pater, Paus Fransiskus itu tokoh yang luar biasa. Dia melakukan banyak hal yang bagi orang banyak itu tidak mungkin. Yang pertama kali dilakukan adalah seorang Jesuit yang memakai nama Fransiskus. Itu luar biasa sekali untuk saya, Pater. Iya. Sepertinya isi di mana-mana Jesuit dan Fransiskan tidak bisa bersatu. Kata siapa? Ini Paus Jesuit yang Fransiskan ya. Jesuit yang Fransiskan. Hebat sekali orang ini. Iya. Lalu tidak hanya itu. Setelah itu yang paling besar menurut saya dalam Laudato Si dan Fratelli Tutti. Saya kira dia di situ menampilkan betul kefransiskanannya itu, betul ya. Bukan sekedar memakai nama, tapi dia tunjukkan bahwa surat-surat dia ensiklik bernuansa itu Fransiskan. Lalu banyak tindakan pastoralnya, terutama yang paling mencolok saya kira adalah kecintanya kepada para pengungsi, para orang-orang tahanan. Kemarin waktu Kamis Putih dia mencium 12 orang itu kan tahanan itu, bahkan ada perempuan di situ. Itu tidak menurut tindakan yang turun dari tatanya yang luar biasa itu ke bawah itu. Itu seperti inkarnasi yang luar biasa. Jadi spirit Fransiskannya kuat sekali di dia. Jadi dan hati Allah yang tampak ya. Tampak betul dalam diri Fransiskus. Jadi selain pengalaman iman saya sebagai seorang Katolik, bertemu dengan dia itu menguatkan panggilan saya sebagai Fransiskan. Itu yang saya rasakan, betul. Sangat dekat jadi. Dekat sekali, iya. Ini dia orangnya yang saya kagumi selama ini. Dan apa yang frater refleksikan, alami, rasakan itu, apakah itu bisa menggambarkan juga kerinduan umat yang banyak itu ya, Frater? Kalau frater lihat mereka kok histeris ya? Iya, saya histeris. Papa. Iya. Nggak hanya di GBK ya, di mana dia lewat jalanan itu selalu banyak orang antri. Punya kesempatan untuk melihat langsung, syukur-syukur bisa berjabatan tangan gitu ya. Itu frater melihat apa yang muncul dalam diri umat itu ya? Iya. Saya kira tadi itu betul ya. Kecintaan mereka terhadap Paus Fransiskus ini. Ya. Saya kira mereka masing-masing punya perspektif masing-masing kenapa mereka jatuh cinta dengan Paus Fransiskus. Tapi saya kira itu tadi, mereka cinta dengan orang ini. Dan bagi saya sendiri, dia menampilkan sesuatu yang luar biasa itu tadi. Terutama kedekatan yang terhadap orang kecil. Ya. Dan kefransiskanannya kuat sekali. Saya kira itu yang dicintai semua orang dari dia. Sehingga orang juga nggak merasa ada jarak ya. Iya. Ada jarak dengan beliau ya. Artinya dia selalu membukakan dirinya dan merendahkan diri ya. Sehingga orang juga gampang untuk datang ya. Iya, benar. Selama di Indonesia saya lihat Romo atau juga di kebanyakan pertemuan umat
pertemuan dengan umat, dia sangat akrab dengan anak kecil. Sehingga banyak beredar video di mana orang menunggu di tepi jalan dan yang persis dia berhenti ketika ada anak kecil, ada bayi-bayi, dipanggil lah, diberkati, kasih Rosario. Itu apa? Pengalaman untuk dekat dengan yang kecil-kecil itu kuat sekali. Dia memanggil untuk berjumpa dengan yang kecil. Simbolis betul itu. Ada nilai ya di belakang. Nilai di belakang. Bahwa dia katakan ya. Nah. Bahwa dia itu memang kedekatannya pada orang kecil sangat kuat ya. Kuat. Dan Frater merasakan itu juga ya. Saya merasakan itu. Nah, paling tidak roh itu sudah menginspirasi Frater ya. Sangat. Ini seorang Yesuit yang menginspirasi Frater. Seorang Yesuit. Yesuit Franciscan. Dan Frater menemukan nilai-nilai itu tadi. Iya, saya menemukan nilai-nilai itu. Ini Frater kan sebentar lagi, tadi lagi menulis tesis ya? Iya, sedang. Tentang Yohanes Paulus II. Yohanes Paulus II, benar. Seorang Bapak Suci yang dulu pernah ke Indonesia. Dulu pernah ke Indonesia. Mungkin waktu itu Frater masih kecil ya? Atau belum lahir kayaknya. Belum lahir ya? Tahun berapa ya, Romo? Tahun 80-an ya? Belum lahir ya? Saya 97, Romo. Masih di surga. Belum lahir. Belum. Tapi Frater menulis Yohanes Paulus II dan kemudian saat ini dalam penulisan tesis. Iya. Kalau mau dihitung tinggal beberapa waktu lagi akan bisa diakun gitu. Iya, benar. Dan kemudian menjadi gembala ya. Amin. Nah, jadi gembala, jadi imam dan gembala gitu ya. Iya. Kalau lihat sosok ini Frater ya, sosok Paus Fransiskus, kalau boleh kita katakan beliau ini adalah sosok gembala yang menjadi role model ya. Iya. Yang sangat inspiratif ya bagi para imam maupun para gembala ya untuk belajar dari dia gitu ya. Kalau mau dikatakan, kalau Frater mau belajar dari beliau ini, kira-kira mimpi, bayangan apa kalau nanti Frater menjadi imam yang Fransiskan yang imam itu gimana? Ya, saya kira kalau menjadi imam nanti ya, Pater ya, saya itu membayangkan spirit Fransiskan itu benar-benar hidup dalam diri saya. Di kepala saya itu, Pater, Fransiskus itu orang yang merendah, ya, jadi bertemu orang kusta, orang miskin. Jadi begitu dia orangnya, tidak di atas dia, tapi ke bawah. Ya. Jadi dan Paus itu dalam dirinya dia mengafirmasi itu. Inilah wajah asli seorang imam, seorang pemimpin, seorang gembala. Dia turun ke bawah, tidak di atas dia. Gembala, entahlah secara hierarkis atau struktural dia di atas, tapi hidupnya, pastoralnya, keprihatinannya itu merendah ke bawah. Dan saya dalam pikiran saya nanti jadi imam, saya akan berfokus kepada orang-orang kecil, ya, hidup bersama mereka, menyatu dengan mereka, merasakan pengalaman mereka. Dan itu menginspirasi Frater ya? Sangat menginspirasi saya. Jadi saat Frater pegang mitra itu ya, mahkota itu ya, mahkota seorang gembala yang boleh kita katakan role model kita ya, dan kita gembala kita di dunia ini, wah orang ini sangat inspiratif sekali ya. Yang sangat merendah sebagai seorang gembala dan banyak orang yang mau mendekat kepada dia gitu ya. Jadi Frater nanti kalau mau menjadi gembala ya paling tidak seperti dia gitu ya. Iya benar, kurang lebih gitu. Dan roh itu sudah mengalir dalam diri Frater ya. Amin. Saat mencium tangannya itu. Iya, itu pengalaman puncaknya Pater. Saat itu kan. Iya, mantap betul itu. Sekian detik tapi wah mantap, impact-nya kuat sekali untuk saya. Kalau boleh dikatakan 90 menit ya bersama dia ya. Iya, 90 menit. Itu kan seluruh nuansa dan aura itu kan aura Bapak Suci Paus Fransiskus gitu ya. Dan Frater sosok ini seperti ini gitu ya, menginspirasi betul ya. Kalau selama ini kan hanya baca kan gitu ya. Ada lagi hal lain yang mungkin Frater temukan dan lihat inspirasi baru begitu ya bagi seorang gembala gitu ya. Saya kira itu sih, Rom. Itu saja ya, mendekat tadi ya. Merendahkan diri ya. Dan juga sifat-sifat yang sangat cinta damai. Bapak gerakan simbolisnya yang berpelukan dengan kemarin pemimpin itu Masjid Istiqlal. Itu sangat simbolis itu. Itu keren sekali menurut saya itu. Bersaudara betul ya. Bersaudara. Dan itu Fransiskan banget ya. Sangat Fransiskan ya. Hebat sekali orang ini. Iya. Luar biasa memang orang itu ya. Jadi Frater melihat masa depan itu sebagai imam sudah semakin terbuka lebar ya. Ada inspirasi roh ya. Sudah menunjukkan itu gitu ya. Dan Frater melihat kan
umat itu juga berbondong-bondong begitu ya. Ya. Rupanya mereka merindukan gembala yang seperti itu ya. Ya. Saya kira begitu. Gitu ya. Kalau frater lihat dalam dunia seperti sekarang ini yang berkembang begitu cepat, lalu kemudian tantangan perubahan di mana-mana itu, bagaimana kita menjawab tantangan itu dengan harapan umat yang merindukan sosok gembala seperti itu? Bagaimana frater Ya. gitu ya? Kebetulan sekali mungkin akan berkaitan dengan tesis saya ya, Romo. Ya, memang kalau dari Yohanes Paulus kedua sendiri, itu dia membaca bahwa gerakan atau iklim modernitas itu sangat individualis. Orang terpenjara dengan kesibukannya, masuk dalam pekerjaannya, hidupnya sendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain. Jadi pengkotak-kotaknya sangat jelas. Ya. Dan saya kira di situ pesannya. Kehadiran seorang gembala atau seorang Fransiskan, seorang Katolik, itu dia bisa keluar dari rasa kediriannya yang terlalu kuat, subjek yang terlalu kuat, dan keluar untuk menjadi saudara untuk orang lain. Saya kira itu. Senada juga apa yang dikatakan Bapak Suci Paus Fransiskus ya. Iya. Dalam Fratelli Tutti Constituenza. Iya, Fratelli Tutti. Kamu semua adalah saudara. Kamu semua adalah saudara. Iya. Dan dia mengatakan hidup itu adalah seni perjumpaan gitu ya. Berjumpa ya. Dan berjumpa dengan yang lain. Berjumpa gitu ya. dengan orang lain. Selalu bertemu dengan yang lain, bertemu dengan yang lain. Iya. Karena kesempurnaan itu ditemukan dalam perjumpaan tadi ya. Iya. Kalau individual kan maunya Masing-masing, gitu iya. ya. Iya. Nggak mau bertemu dengan yang lain. Benar. Gitu ya. Termasuk dalam hidup membiara, Romo ya. Saya kira juga jadi dalam hidup membiara yang saya alami, jadi kita berdoa, menikmati persaudaraan yang luar biasa ini, dan saya benar-benar nyaman dengan itu. Nyaman dalam arti, wah saya mengalami kelimpahan yang luar biasa. Nah, ketika saya bertemu dengan orang lain, bagi saya itu momen untuk membagikan itu. Kekayaan spiritual yang saya dapat, saya harus berikan kepada orang lain juga. Begitu juga apa yang mereka alami, saya terima dan saya olah untuk saya refleksikan. Jadi dialog di situ, komunikasi berjalan. Sebagai saudara. Perjumpaan itu memberikan makna penyempurnaan diri kita juga ya. Iya benar. Karena kalau di dalam biara kita juga berjumpa dengan sesama saudara Fransiskan. Iya. Dan ketika kita keluar berjumpa dengan sebagai saudara seiman begitu. Seiman ya. Maupun tidak seiman ya. Benar. Dan kesempurnaan itu semakin diolah di situ ya. Iya. Dan frater menemukan itu kekuatannya di situ ya. Iya benar. Dan itu dihidupi oleh Bapak Suci kita ini ya. Sangat Paus Fransiskus dihidupi. Iya. Dia simbol perdamaian saya kira. Simbol perdamaian. Iya. Dan dia memang tidak henti mengatakan untuk selalu bertumbuh, pergi keluar, Iya. pergi keluar, Keluar. berjumpa dengan sesamamu, dengan Iya. yang lain begitu ya. Iya. Dan frater juga menemukan itu sebagai sebuah kekuatan begitu ya. Iya benar. Sebagai seorang Fransiskan gitu ya. Iya. Waduh, berapa tahun lagi kita bisa nih frater? Sepertinya setahun lagi Romo. Setahun lagi ya? Ya amin ya Allah. Guys, tinggal setahun lagi nih frater kita. Nanti frater kita ini kalau sudah kehabisan, kita berdoa apa yang beliau rasakan tadi berjumpa dengan Bapak Suci Paus Fransiskus itu yang sudah menginspirasi dia. Mudah-mudahan menjadi imam yang melayani tadi ya. Iya. Selalu bertemu dengan orang-orang kecil gitu ya. Iya. Mau merendahkan dirinya dan kemudian bertemu dan menemukan kesempurnaan di situ ya. Iya. Terima kasih Frater. Sama-sama Frater. Apa sebelum penutup ini Frater, apa yang Frater bisa sampaikan ya kepada saudara-saudara kita yang saat ini mungkin punya kerinduan besar bertemu dengan Bapak Suci Paus Fransiskus tapi tidak bisa bertemu langsung seperti Frater ya. Iya. Kalau mungkin saudara-saudara di Ruteng di Flores ketika melihat Frater di layar di situ kan, waduh ini senang sekali mereka, seperti terwakili kan mereka begitu ya. Nah, mungkin saudara-saudara kita yang pengen mau bertemu tapi juga mungkin dikuatkan dengan apa yang Bapak Fransiskus tunjukkan lewat kehadiran dia, lewat kunjungan apostolik ini sesuatu yang bernilai gitu ya. Apa yang bisa Frater sampaikan? Saya kira ada dua hal Pater ya. Yang pertama tadi Pater mengatakan mewakili. Ya. Saya juga waktu berjumpa itu saya merasa bahwa saya itu perwakilan dari banyak orang sepertinya. Ya. Katakanlah tadi Pater bilang keluarga di Karot, atau juga saya setelah misa ini Pater berjumpa dengan kenalan saya dan wah bro pekan dulu tanganmu sedikit tolong. Jadi waktu itu saya bisa yang saya refleksikan Pater ya. Jadi saya berjabat tangan. Sudah jabat tangan terus tangga. Satu hari Pater terima. Satu hari terus tangga. Jadi saya pertama saya refleksikan, jadi saya itu mewakili orang lain juga. Ya, pokoknya kerinduan semua orang itu hadir dalam diri saya juga. Keluarga saya, para saudara-saudara Fransiskan, teman-teman SMP, SMA atau semua kenalan saya. Jadi saya mewakili. Saya kalau jawab mereka, kemarin saya sudah mewakili
saudara-saudari untuk bersahabatan dengan Paus. Dan saya sudah sampaikan salam. Intermezzonya begitu. Ya. Jadi itu pertama, Peter. Saya mewakili semua orang lain untuk itu. Yang kedua, saya kira perjumpaan dengan Paus itu tidak harus secara fisik. Pemikirannya, pesan-pesannya, atau video-videonya di YouTube atau dimanapun, itu juga sebuah perjumpaan. Yang paling penting dalam perjumpaan itu adalah apa dari Paus itu yang menghidupkan saya, menurut saya. Ya. Seperti saya bilang tadi, walaupun saya tidak berjumpa dengan dia, sebelumnya saya sudah cinta dengan dia. Kemiskinannya, kerendahan hatinya. Saya kira semua orang bisa menangkap itu, walaupun tidak sempat berjumpa dengan dia, bertatap-tatapan. Dan saya kira semua orang mungkin untuk itu. Itu sih, Pak. Sehingga euforia kehadiran Bapak Suci di Indonesia ini tetap bisa dirawat ya. Iya. Tidak hanya euforia sesaat, Benar. karena kita berjumpa dengan orang besar, tapi setelah itu selesai begitu ya. Tapi perjumpaan itu seperti yang Frater katakan, itu perjumpaan yang bisa saja terjadi di mana-mana. Ya. Perjumpaan tidak hanya perjumpaan dalam artian kita ketemu langsung, tapi perjumpaan dengan dia, perjumpaan lewat perkataannya, pemikirannya, gagasannya. Nah, yang sudah dia buat banyak ya, baik itu di dokumen Frater Tutti, yang mengatakan kamu semua saudara, kemudian Laudato Si, tentang alam, merawat bumi, rumah kita bersama ini, kita bisa berjumpa dengan dia di situ. Benar. Saat membaca semua tulisan-tulisan dia. Benar. Waduh guys, menarik ini. Jadi kalau saudara-saudari rindu untuk berjumpa Bapak Suci Paus Fransiskus, nggak kesampaian bertemu langsung, baca tulisan-tulisannya, pikirannya ya, dan hidupi itu ya. Benar. Supaya kita merawat euforia ini menjadi sebuah euforia yang langsung punya makna dalam hidup praktis kita ya. Tidak hanya euforia sesaat selesai dan tidak bernilai pada hidup kita, tidak memaknai kehidupan kita juga ya. Sehingga Frater mau mengajak kita untuk mampu memaknai hidup kita dengan apa yang Bapak Suci Paus Fransiskus sudah torehkan ya, lewat teladan hidupnya. Luar biasa guys. Terima kasih Frater Stefan. Baik. Guys, perbicaraan kita ini dengan Frater Stefan ini sharing tentang bagaimana beliau menjadi seorang putra altar yang dipilih, secara khusus menjadi seorang petugas yang memegang mitra Bapak Suci Paus Fransiskus, mahkotanya itu ya. Nggak sembarang orang untuk memegang itu, dan beliau punya kesempatan untuk itu, dan beliau mengatakan itu kesempatan yang berahmat. Dan sekaligus ketika memegang ada inspirasi yang masuk dalam dirinya. Dan kemudian juga yang terpenting bahwa kita harus mampu menjaga euforia ini, berjumpa dengan Bapak Suci ini terus kita alami. Tidak hanya ketika dia datang lewat kunjungan apostoliknya, tapi juga lewat perjumpaan ketika kita membaca tulisan-tulisannya, inspirasi-inspirasi yang dia sampaikan, baik itu di media sosial maupun di mana-mana. Dan ketika kita menghidupi itu semua, maka sebenarnya kita telah berjumpa dengan dia. Seperti kita berjumpa dengan Kristus saat kita membaca kitab suci ya. Saat ini kan bulan kitab suci ya. Benar ya. September. Seperti kata Santo Hieronymus ya, yang tidak mengenal kitab suci, dia tidak mengenal Kristus katanya. Jadi ya kalau mau kenal Bapak Suci Paus Fransiskus, bacalah dokumen-dokumennya. Frater Tutti dan juga Laudato Si. Terima kasih Frater Stefan. Sama-sama. Sukses terus. Terima kasih. Kami tunggu kehabisannya. Amin. Ini Fransiskus yang akan kemudian sebagai gembala-gembala yang dekat dengan umatnya. Amin. Terima kasih, Terima kasih, Pater Matius.